Syarwani Abdul Bangil Waziri Sya'ala Aribillah Muhammad Zaini bin Abdul Qarim Bahman Nawir Karabiyah Mbah Ali Masum Karabiyah Mbah Nazi Karabiyah Mbah Nawa Ibantullah Rabbuh Jami'an Masyikhana wa Mu'allimina Ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim al azizil karim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin qala radhiyallahu anhu utlub mataban bin nadamati muqli'an wa bi'azmi tarki dhanbi mustaqbila wa bara'atan min kulli haqqil adami wa liha hadhil arkani far'a wa kammila. Wahai orang-orang yang mukallaf, arti mukallaf orang yang sudah akil dan balik. Ya, artinya orang yang sudah berakal dan juga sudah balik. Ya, balik laki-laki kalau bermimpi, baliknya perempuan kalau sudah datang haid. Tuntutlah taubat itu dalam keadaan engkau merasa sedih dan menyesal. Jadi ketika kita bertaubat, ditimbulkan atau kita rasakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi sambil membaca istighfar, mengingat dosa-dosa yang telah lalu, yang lawas maupun yang baru yang kita kerjakan. Karena yang demikian itu lebih meresapkan daripada kita hanya sekedar membaca istighfar tanpa mengingat dosa-dosa tadi. Dan juga menyesal, ya, sudah kita merasa sedih, menyesal kenapa? Atas umur, karena umur yang sudah kita kerjakan dosa yang macam-macam itu tidak akan terlewatkan. Artinya kada diulangi lagi, lewat sudah, kada bisa apa-apa lagi. Pada perkara yang bertentangan dengan perintah Allah. Jadi perintah Allah, kita merasa umur kita yang sekian tahun kita tidak paham agama, atau paham terus nggak diamalkan, atau mengamalkan tapi tidak istiqomah, maka kita merasa betapa ruginya umur kita yang sia-sia itu. Dari detik ke detik, menit ke menit, sampai ke hari, ke minggu, ke bulan, tidak terasa setahun. Sementara gawian kita kadada berubah-ubah. Ya, ini namanya orang yang melalaikan perintah Allah dan dia menggunakan umur pada jalan yang dimurkai Allah. Karena umur itu modal kita. Ya, modal kita yang paling utama adalah umur. Kalau sudah umurnya nggak ada, kayak apa aja hendak berbuat baik, kada bisa. Atau ada umur tapi orang yang sakit-sakitan, nggak bisa juga. Nah, makanya mumpung sehat, panjang umur, istiqamah, kuatkan dia, ya. Dan dalam keadaan engkau mencabut diri dari dosa itu pada waktu itu juga, jika engkau sedang melakukannya. Maksudnya kalau kita lagi menggawe pas itu juga, ingatlah kasih ampihan dah. Cepat taubat dah, cepat berhenti dah. Ya, jadi jangan sampai berlarut-larut, nanti aja, sedikit lagi lah nanti. Nah, itu namanya orang yang melambatkan taubat kepada Allah. Jadi menyesal, bersedih, lalu merasa sedih berapa banyak umur yang terlewatkan. Artinya kada tak pakai umur sia-sia aja, begadang, bermalaman.
Ini orang ajan guringan, sembahyang kada. Nah, itu namanya orang yang melalaikan umur. Padahal Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, wa'mur awqataka bil ibadat, sibukkan waktu-waktumu dengan ibadah kepada Allah. Jadi jangan sampai umur kita sia-sia. Nggak terasa sebulan, hilang Januari, Februari, nggak terasa terus, nggak, waktu berjalan sebegitu cepatnya, ya. Atau dalam keadaan berazam untuk tidak kembali kepadanya, dan cara bahwa engkau meninggalkannya dan engkau berada ketika itu atas sebaik-baik keadaan. Jadi atau kita bertekad, pokoknya aku berhenti, pokoknya menyesal, pokoknya ndak akan mengulangi lagi. Itu namanya azam. Jadi ada niat sudah dalam hatinya untuk berhenti daripada gawian yang kada baik tadi. Dan juga hal keadaan engkau berazam untuk meninggalkan dosa pada masa yang akan datang sampai akhir umurmu. Juga kita berazam, berniat, pokoknya bila sudah ini diberi kesempatan lagi oleh Allah, apalagi orang itu pernah sakit lalu diberi kesembuhan, Masya Allah, hidup 2 kali, sekali juga hidupnya cuman merasa seakan-akan hidup 2 kali. Kemarin sudah tidak ada apa-apa, subhanallah. Itu yang cerita jamaah saya di Karpotik pas musim corona kemarin, ya. Jadi beliau mengatakan, saya ini hidup 2 kali Pak Kiai, di orang Blitar. Meninggal ibu di Blitar, corona, musim corona lagi parah-parahnya. Berangkatlah dia dengan syarat-syarat yang sangat ketat kemarin itu. Begitu sampai di Blitar, proses pemakaman apa macam, ya namanya orang tua, ya sedikit banyaknya nggak mungkin kita apa istilahnya hanya sekedar lewat proses dari rumah sakit, dia usahakan akhirnya ke rumah juga. Nah, dah selesai pemakaman apa macam, pulang. Begitu pulang dia sakit. Di sini di Samarinda sakit. Akhirnya ke dokter, rumah sakit, ya jelas sudah. Bahar itu biar nang bisul gin corona juga. Bisul lah corona juga. Corona lah. Terus berparah, paru-paru terus parah-parah, akhirnya pasang ventilator. Nah, kalau pasang ventilator itu Pak sudah ada harapan lagi. Jadi dia cerita, benar Pak Kiai, waktu Pak Kiai mengijazahkan zikir itu, dulu kan ada saya ijazahkan zikir. Jadi kata beliau nggak dengar apa-apa, cuman yang anehnya itu dari omongan dokter sampai alat-alat di rumah sakit itu nyaring betul. Jadi yang saya ini nggak bisa lagi sore ini, nggak bisa kita pertahankan. Mendengar, cuman kan penuh macam-macam alat di mulut, ada di hidung, apa macam lengkap. Dulu kan ventilator sampai ke sini. Jadi orang tua terbayang macam-macam, kan barusan menguburkan orang tua. Ya. Akhirnya yang ingat itu cuman zikir batin, Allah. Mulai kecil katanya. Jadi mulai kecil itu Allah, ya, zikir batinnya itu. Mulut nggak bisa, mulut penuh dengan alat-alat tadi. Ibaratnya lidah nggak bisa apa-apa, kaku dah. Jadi yang saya ingat pesan Pak Kiai, dia nyebut saya Pak Kiai. Pesan pian waktu bayat itu, zikir batin, kuatin zikir batin, ya Allah. Jadi pelan-pelan diingatnya. Jadi pertama itu katanya gelap Pak, dia cerita pengalaman itu. Gelap, kada kelihatan apa-apa. Gelap seperti orang merem begitu ya. Padahal saya enggak. Cuman ini telinga ini nyaring betul mendengar, apalagi bunyinya tut di ruangan yang apa bahasanya itu sih kemarin tuh diisolasi ya. Nyaring itu bunyi tut. Akhirnya dia ingat pesan kita itu Allah. Jadi pelan-pelan gelap ini katanya. Allah. Mulai terang. Allah. Terus dibacanya semakin terang, dikuatinya lagi, dinyaringinya, tapi dengan batin. Allah. Terus sampai katanya terang.
begitu terang. Nah, ada terdengar suara dokter. Nah, bergerak kakinya, bergerak tangannya. Nah, pernapasannya normal, rupanya kritis, jadi koma sekitar 3 jam. Kata dokter setelah sehat itu 3 jam dia koma. Nah, ketika itu terus berangsur baik sampai hari kedua bagus, akhirnya hari ketiga lepas ventilator. Begitu lepas, mulai sudah bernapas ini lega, pendengaran sudah normal, ucapan juga dan kenal kanan kiri, walaupun tidak bisa keluar kan, ini dokter ini tahu dia, sampai pada akhirnya sembuh, dinyatakan sembuh, sampai pulang lagi, diisolasi lagi, itu pulang nggak boleh bergabung lagi dengan masyarakat ya, sampai berakhir dengan baik dalam artian sehat wal afiat. Nah, jadi di situ menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan itu semua kelihatan ketika azam itu. Arti naza itu ketika sakaratul maut itu kelihatan, semua kelihatan. Nah, tapi kalau orang-orang yang beriman dia lawan dengan zikir, karena yang dilihatkan macam-macam itu adalah setan mengganggu kita. Jadi macam-macam bayangan, macam-macam pokoknya bang. Jadi jisirin, saya hanya ingat satu pesan, zikir batin. Karena kalau sudah zikir mulut tidak bisa, apalagi zikir jahar dah kaku, mulutnya, lidahnya dah kaku, tinggal batin. Kalau napas kadang-kadang katanya, ya tadi karena kalau orang corona kan pernapasan tuh. Jadi batin tuh aja lagi nang dikuati aja banjar batin Allah. Ya, makanya kita berzikir, pukulkan di dada sebelah kiri ini, di hati kita Allah. Jantung kita ini ngompak itu Allah. Dibiasakan berzikir batin. Ya. Dan juga hal keadaan engkau berazam untuk meninggalkan dosa pada masa yang akan datang sampai akhir umurmu dengan satu azam, satu niat yang kokoh, satu kekuatan ya, artinya berniat bujur-bujur. Dan juga hal keadaanmu mengusahakan kebebasan dari setiap hak manusia seperti harta, kisos, artinya dalam hal apapun dengan orang-orang dah, semua apapun yang berhubungan dengan hak Bani Adam. Kalau saya yang berdosa, saya meminta halal, meminta ridha. Kalau toh mungkin ada hal-hal yang pernah saya lakukan dalam hal-hal apa macam, tolong disebutkan apa hutang, apa janji dan sebagainya. Dan juga apabila ada hak Bani Adam, artinya manusia siapa aja, kawan-kawan atau siapa aja yang pernah berbuat salah dengan kita, sudah dimaafkan. Ini namanya membebaskan hak Bani Adam. Jadi kada ada lagi urusan-urusan dengan manusia dalam hal apapun nanti ketika berada di akhir kehidupan kita. Dengan kuitan ya, kita tuntaskan, dalam artian tuntas, kita minta halal, minta ridha ya, dengan orang-orang lain. Mungkin dulu kita sebagai atasan ya, dulu waktu aktif. Nah, sekarang memang sudah tidak ada apa-apa lagi, tapi kita masih ingat kadang-kadang kebijakan kita itu seakan-akan menyepelekan orang-orang yang bawahan kita. Nah, kita minta halal, minta ridha. Nah, itu nanti yang sangat mengganggu kita. Kapan mengganggunya Pak? Nanti waktu sudah tangan tidak bergerak, kaki tidak bisa apa-apa ya. Waktu nazak itu nanti yang mengganggu betul. Baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apabila terkait dengan orang yang bertaubat, hak manusia disyaratkan kebebasan daripadanya, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bagi saudaranya di sisinya ada kezaliman pada kehormatan mungkin menyambati orang apa macam, atau memfitnah orang apa macam, atau pada harta mengambil hak orang lain, mengambil apa macam dan sebagainya ya, paham? Pada harta mengambil lumpia orang itu masuk pada harta itu tuh. Kayak apa minta halalnya sudah, acilnya mati. Ya.
maka hendaklah dia meminta halal kepada hari ini di mana dia sadar cepat minta halal, minta ridha, falyastahlilhu, hendaklah dia meminta halal, meminta ridha. Jadi kita kalau bertemu kawan apa macam, apalagi kawan yang pernah seperjuangan, ya, mungkin sekos apa macam, pernah kita pasti tak pakai sabun orang, pernah kita tetap pakai apa, ya macam-macam lah. Akulah siapa tahu tak pakai makan ampun nikam, aku minta halal, minta ridha. Jadi mulai sekarang, mulai mulut ini bisa berbicara, bepandir, minta halal, minta ridha. Kalau sudah kena mulutnya mingkem, tahu mingkem? Kadang kawan lagi ngomong, mau minta apa lagi sudah, gitu aja lagi. Cepat, fal yastahlilhu, banyak-banyak kita meminta halal, meminta ridha. Biasanya kita kan ada grup SMA, grup ya kayak kami itu ada grup dulu 40 kami sekelas, sekarang sudah tinggal 4, 3, 7 dah bulikan. Nah, ini kita sering bergaul bergayaan di sekarang di grup. Pokoknya dulu pernah ini, iya pantas odolku hilang ya. Kan seasrama rame kan kisah. Jadi minta halal, minta ridha, ya itu sering-sering kita mengucapkannya. Nah, sebelum tidak ada lagi dinar, ya, sebelum tidak ada lagi dirham, maksudnya tidak laku lagi. Kapan? Kalau sudah ajal kita tiba, tidak laku lagi. Bayulah lagi biar bisi sertifikat berapa ratus sih kamu sudah tak kuning mana sertifikat tanah Gunung Habang ditahu. Apa ada apa lagi sudah orangnya Nah, jadi mulai wah ini banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf, minta ampun, ya, khususnya kepada yang pernah kita bergaul. Penting bergaul, kalimatnya bergaul. Kalau dengan orang sesemuaan, ya kita nang disuruh astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, memintakan ampun bagi orang-orang mukmin dan mukminat, ya. Kalau di masjid itu biasa kita baca, kalau mungkin di masjid itu tidak biasa kita tidak baca, tapi baca seorang, baca sendiri, ya. Barang siapa memintakan ampun bagi kaum mukminin mukminat, maka Allah akan mengampuni dosa kita sebanyak orang nang beriman lalakian dan orang nang beriman babinian, seduniaan, Bu. Masya Allah, itu besar betul nilainya, ya. Maka jika ada baginya amal, maka akan diambil daripadanya sesuai kadar kezalimannya. Kalau kena di hari kiamat, bila kita ada coba amal, orang kena apa ngabarnya, meminta, ya Allah, ini pernah apa, mengurangi timbangan kah, menguli ulun kah, dan sebagainya, nanti dia berkata kepada Allah bahwa dia pernah melakukan hal-hal yang kada baik, Allah akan memberikan amalnya kalau ada amalnya. Kalau tidak ada, semua apa-apa yang dilakukan orang itu menjadi dosa, bagi tambahan dosa lagi, padahal kita hendak minta ampun. Nah ini, jadi sebelum itu terjadi di sana, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah dan banyak-banyak minta maaf, minta halal kepada manusia. Dan jika tidak ada, maka diambil dari kesalahan kawannya, lalu dipikulkan atasnya. Maka jika orang yang berhak itu tidak mengetahuinya, maka wajib memberitahukan kepadanya, kecuali jika dia takut bertambah marahnya orang tersebut jika dia memberitahukannya. Maka dia memohon kepada Allah agar orang itu meridhakannya untuk di samping dia bertadarru dan memohon ampunan kepada Allah. Jadi kalau ada kita dengan hak Bani Adam, ini yang paling berat, Bu Ai. Paling berat tuh dengan hak Bani Adam. Maksudnya hak Bani Adam ya tadi, baik pada harta, kehormatan, kezaliman kita kepada orang itu, nah
Jadi orang zalim itu berat betul untuk bisa meraih surga, walaupun hebat ibadahnya. Zalim itu apa arti zalim? Beda dengan fasik. Kalau fasik dia melakukan dosa hanya dirinya aja. Inya kada sembahyang itu fasik, inya kada berzakat itu fasik. Tapi kalau zalim ini mencelakai orang. Mencelakai orang itu bukan artinya dengan fisik, tapi dengan perasaan. Itu zalim namanya. Mengambil hak orang lain, ini seharusnya yang dapat ini. Karena dia berkuasa, gesernya orang lain yang banyak memberi. Itu namanya zalim. Padahal ini memenuhi syarat nih. Ya. Nah, hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Kalau kita meninggalnya mendadak, tidak sempat minta maaf dengan kawan, dengan apa-apa. Perbanyak itu, maksudnya kita perhatikan. Dan apabila sesuatu yang diambil itu berupa harta, sedangkan pemilik dan ahli warisnya tidak ditemukan, maka dia menyerahkan kepada qadhi yang ahli agama. Aku ini bisi hutang 50.000 kepada si Fulan. Ku cari Fulannya ndak ada, keluarganya ndak ada. Kemana nih uang 50.000 ini? Maka aku bisi hutang. Cari qadhi. Kalau sekarang qadhi ya hakim. Kita cari orang yang berpengetahuan. Pak Kiai, ini saya ada hutang. Oh, di sini serahkan aja ke masjid, sudah kami nyatakan. Mudah-mudahan nilai pahalanya sampai kepada orang yang pernah kamu berhutang dengannya. Oh, sekalinya orang itu meninggal, umpama meninggal dunia, lalu kita niatkan kasihkan ke masjid, mudah-mudahan pahalanya sampai kepada beliau yang menghutangi aku. Makanya jangan suka berhutang ya. Ya, kalau pindah kada ingat, baik dicatat terapi, punya kada ingat ya Pak. Karena dalam hadis 1 perak saja kita punya utang. 1 perak, bukan 1000, 1 perak, Rp1 aja. Itu tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nangkir. Ya. Kayak apa guru jarnya berhutang banyak timbang, pas mati dah kada bayar lagi tuh sudah aman dah. Kan bilanya mati kan bebas sudah kalau. Nah, jadi pian kalau berhutang tuh banyak-banyak, jangan sedikit, 10M. B itu minum racun, mati, selesai. Temannya mani orang aja ya. Iya, tetap ada proses namanya ya. Nah, jadi kita serahkan kepada qadhi yang ahli agama. Maka jika hal itu tidak bisa, maka dia sedekahkan dengannya atas orang-orang fakir. Bisa ke orang-orang fakir yang bujur-bujur fakir dan miskin dengan niat membayarnya apabila dia menemukan pemiliknya. Jadi bisa juga kita berikan kepada fakir miskin dengan niat membayar. Aku ada tahu hutang dari awan kawan waktu di asrama tahun 80-an, 20.000. Wah, 20.000 itu banyak Pak tahun 80. Nah, akhirnya dia berniat, pokoknya dicari kawan-kawan, tanyain kawan satu, ndak ketemu juga, nggak tahu apa di mana ya, apa meninggal apa macam. Nah, itu sudah cari orang-orang fakir miskin, kita sedekahkan, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan sampai kepada beliau ya. Maka jika orang yang mengambil itu dalam keadaan mu'sir itu tidak mampu mengganti, nah, pas ulutnya ada hutangnya, maka ada berduit juga, maka dia berniat berhutang baginya. Apabila dia mampu, dia akan menggantikannya. Kalau inya berhutang berniat, wah ini aku kada kawal lagi membayar, mudahan aku ada rezeki, tetap niat untuk membayar. Jadi ingatilah hutang piutang ini berat ya. Hutang piutang ini berat betul. Biar kayak apa aja hebatnya ilmunya ikam, bila ada masih hutang berat. Biar kayak apa aja hebatnya ibadahnya, kalau masih ada hutang yang belum terselesaikan, berat itu di sananya nanti. Makanya diingat-ingat ya, diingat-ingat. Kan salah satu di antara yang disunahkan kalau kita mau bepergian tuh, ingatin, apalagi ada catatan. Paling tidak umpama ini pengusaha dia, kita limpahkan, berniat urusan hutang piutang, kena kamu urusin aklah nih, dah kita berangkat. Itu ingati, apalagi kita pengusaha, karena kalau pengusaha pasti ada hutang piutang itu pasti.
Nah jadi kalau kita yang biasa, bila ada hutang piutang, bila hendak bepergian, ni hendak kasih kumpul lah, kasih hutang di warung lunasi hulu. Wah, nyaman-nyaman mahabbah wali hutang jacil belum bayar, ambil untuk 10 semalam nih. Jangan hutang nih berat bejor. Nah, jadi dia berniat untuk menggantikannya. Maka jika dia mati bersama niat membayarnya sebelum sempat membayarnya, maka yang diharapkan dari kemurahan Allah bahwa dia akan memaafkannya. Artinya si Din ini sudah hendak membayar, cuman duitnya kada ada, kasihan. Tapi berniat masih, berniat. Aku jisirin ingat hutang awan ikam 7 cuman kayak apa lagi ini dalam keadaan kayak ini. Tapi aku tetap berniat bila aku mampu kubayari. Ndak sempat, langsung wa ilaihi raji'un. Dengan niat itu dibawanya sampai ke mati, niat nang hendak membayari tadi. Nya ada juga orang nang berhutang ni pinanya ditihip, pinanya kada ada kelihatan niat. Sudah hancur bajunya, pinanya kada nak membayar juga nih. Supan kada orangnya bertemuan, malah kena lah gampang aja lah gitu aja. Jadi bila bertemuan kena lah gitu aja, berapa ratus kali kena lah. Ya. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, secara zahir sunat menghendaki tetapnya tuntutan dengan kezaliman itu, yang walaupun dia mati dalam keadaan miskin, artinya dalam keadaan miskin tetap dituntut tuh, kalau menurut pendapat Imam Nawawi. Sidin berhutang walaupun dalam keadaan miskin. Nah kecuali nang mau hutang ini sudah pokoknya ulun halalkan dunia akhirat, selesai. Jadi dulu almarhum bapak saya itu pedagang ya, tahun-tahun 60-an itu sampai tahun 71 pas saya lahir itu masih berdagang, kata beliau. Sekitar tahun 75 banjir kap, ndak lagi dah, karena banjir kap itu yang kebanyakan habis harta orang Bahari. Banjir kap tuh aku tahu juga banjir kap tuh kayak apa, ke banjir kap tuh batang kada kawat turun jak itu kalau nah, orang Bahari gitu jadi. Nah itu aku ingat buku pembukuannya tuh dua kayak gini nih, dua hutang si anu 5 rupiah si anu cacat rapi, orang tuh kan bagus tulisannya rapi-rapi, tanggal ini hari ini ngambil ini macam-macam sekian penuh itu. Jadi ada yang 10 rupiah, ada yang macam-macam, ada yang 100, ada tahun 70, 60 ya. Jadi ada beberapa yang masih ingat, Ji aku ada hutang awan abah hikap, sudah ulun halalakan berataan itu tabungan abah kini di sana. Banyak ada yang hendak membayar 10 kali lipat, aku bahari berhutang abah hikam 1000, 10 kali lipat aku 10.000 aja. Cakap 10 juta aku terima. Iya, tahun 60 1000 banyak lah, tahun 60 1000 ya. Kita ini biar kada hidup sejaman itu, cuman berkira-kira banyak itu tuh. Nah, sebenarnya ulun hidup tahun 80 aja berjualan untuk itu cuman seberapa? 10 rupiah, iya. Itu banyak sudah 10 rupiah tahun 80 berjual untuk bejujung tuh. Akhirnya kita penjual untung. Cakap ibarat ada diabadikan dipotong ya, wah asik juga. Inilah Guru Mansur tahun 80 berjualan untuk dari Luar Bakong sampai ke Gang KBB. Tahu Gang KBB? Tahu Gang KBB? Nah, lawasnya diam di sana, mereka tahu Gang KBB. Di dekat SMP 10 kah itu? Akhir belakang KBB. Jadi kita berjalan batis Pak dari Luar Bakong, Batu Panggal, terus bahari namanya BLKI, terus jalan itu belakang SPMA itu ramai itu asrama SPMA itu. Oh senang tuh buahnya nukar untuk 10 rupiah seperti ini. Nah baru kini lewat belakang itu jadi Islamic itu Karpotik itu tuh sawah semuaan itu. Aku ingat tuh tahun 80 sawah berataan itu. Kalau gereja yang itu memang lama itu. Jalan belakang lewat ada nanti situ Inhutani. Nah jadi kalau si daerah apa namanya Islamik itu Inhutani itu situ tuh. Nah, ada Gang KBB itu.
Masya Allah. Bila hari Minggu aku nyebrang ke seberang. Nyebrangnya malah lihat peri. Ada bayaran, kada mau apa-apa, kita bontuk aja. Sampai berjalan ke Harapan Baru coba. Masya Allah. Iya lumayan. Wah mantap itu. Tapi lagi kekanakan. Kada tahu bati sakit. Wah ini kan cobai berjalan lah Allah wala quwata. Nah, jadi menurun begisan kekanakan tawakannya mulai tahun 79 berjualan 79 sampai tamat SD. Tamat SD baru kada jualan lagi. Nah, tamat SD baru ke Timbau, Pondok Timbau di Tinggarong 3 tahun, baru habis itu ke Jogja. Nah, itu jadi makanya Kutai bisa. Jawa nih ya. Kalau Bugis nih hanya bisa. Itu sejarah hidup lah insyaallah. Nah, jadi bila kita berhutang tadi, kita niatkan menggantikan bagi pemilik utang itu yang diharapkan ya. Jadi kalau secara zahir bahwa tidak ada tuntutan atasnya di akhirat kalau kada mampu tadi, dan yang diharapkan bahwasanya Allah akan menggantikan bagi pemilik utang itu. Berkata Ibnu Abdus Salam rahimahullahu ta'ala, apabila seseorang meninggal dunia dan atasnya ada utang yang dia melakukan pelanggaran dengan sebabnya atau dengan sebab menunda. Saya berhutang, duit itu ada, cuma aku koler bayar, padahal sudah janji. Asemat aja seminggu lah, ini banyak nenang kayaknya gue seminggu agak apa anu tasmiah ya sudah berapa, lumayan 3 juta tuh, mau nukar kerupuk bah kenyang perut. Alhamdulillah sudah 2 tahun nih kan. Belum bayar lagi. Padahal orangnya Masya Allah kesana kemari juga ceramah. Nah, bingung kita. Sudah ini ngalih juga. Udah banyak-banyak beinget aja lagi dah. Hendak dihalalkan, ya orangnya berduit aja. Bingung kalau ya. Lain cakai orang miskin, dah 3 juta. Ini orangnya lang lumayan aja jobnya aku lihat. Ayo, apa ujar Ibnu Abdus Salam? Siapa nang bisi hutang tapi dia pelanggarannya tuh kada membayar, duitnya ada. Pahamlah? Ulun nih hutang ampian 100.000. Hendak bayar, ada uang tapi tidak mau bayar, pas meninggal itu kan pelanggaran lain. Kalau ulun berhutang awan pian 100.000 biar dibunuh kada dapat duit sejempal tahu sejampal kada dapat duit, pokoknya biar ikam tempeleng aku kada dapat duit. Aku aja orang bari meninggal sih din, itu kan kada pelanggaran, namanya ada uzur. Kalau ini orang nih berhutang tapi kena bila diingatkan, oh ya nanti gampang aja kok, berapa sih hutangku 2,5 Pak deh, ya gampang itu cilik aku marah-marah. Ini tanda orang nang alih bayar nih kan. Nah itu pas meninggal, nah lihat kayak apa orang nang meninggal yang menunda-nunda pembayaran. Ini bubuhan nang anu senang bener nih ya guru, ceramah guru bagus-bagus, pokoknya itu banyak nang hutang awan ulun belum bayar guru aja. Ayo guru. Ada yang sampai pesan guru, nanti pesan kenapa di sini guru banyak orang berhutang tapi belum bayar. Namanya pesan sponsor ketika mau ceramah. Ya kalau pakai pesan sponsor nih ditambahilah. Oh ya guru, tak aja sebujurnya tambahinya biasa amplop halus, oh ini amplopnya genal. Isinya sama aja. Aja tambahin amplopnya jadi begandal. Allahu Akbar. Kita doakan nang tulakan inilah badan selamatan di perjalanan. Ya. Sampai sekarang sedikit saya bahas masalah sekumpul. Sampai sekarang tidak ada tahu tanggal yang persis. Cuma orang tuh mengira-ngira. Ngarannya orang cinta nih kan kawan. Kalau ulun tuh mengisyaratkan orang tuh cinta.
Sama nang diposting tuh nang bahari-bahari tuh saking sayangnya nah abah guru. Cuman jadi fitnah kalau kena anu. Ada nang sudah mantar sapi 100 ikung. Ayo kok mana sapi? Kota nih, ulun kan rumah ulun perak dapur induk. Nggak ada guru aja. Ada lagi masang tenda di mana-mana. Kota nih kan ada masang tenda. Memang di muka ada bertenda, di muka musola itu bertenda. Ini pokoknya macam-macam postingan. Nah, maulah-ulah kalau pernah kita ada khatar nang kada baik awan orang sana, khususnya dengan putra sidin apa jor kalau dulu sampai ini pengumuman kedodok ndak becus betul. Nah bahaya itu. Sudah kada repot tulak aja pas takana haul alhamdulillah kada ziarah ya. Kada usah repot. Jadi supaya hati kita tuh kada bersangka-sangka apalagi dengan wali ya. Kita jangankan nang bersangka-sangka awan anak sidin, awan panitianya aja hati-hati ya. Kita ini bersangka awan panitianya apa aja panitianya sampai luan panitia kadawan ini semua anak sidin yang menentukan. Jadi makanya lu memberikan memberikan masukan kalau seandainya kita tulak kadang-kadang haul ya sudah ziarah lah kena ada nang tanggal ini maka pintar benar dibagi dua guru haulnya ajar. Bina pasti ka bagi sawan aku jadi nang tanggal 14 ada guru ajar. Nah kira nang kada sempat di tanggal 14 tanggal berapa 20. Ya aku aja siapa? Oh lu mendengar juga aja. Ya aku kira ikam panitianya. Bina mesti lagi membagi. Ya Allah kirim. Jadi hati-hatilah nang bisi hutang lah. Ini nenek-nenek ada hutang enggak? Ada nih kreditan jilbab sama ketua salawatan doh. Hati-hatilah. Ya nang kecil-kecil tuh bisa kada ingat buai. Lah kasih dibayar hutang-hutang ingat bibi sayur kah bibi jamu kah lah kasih. Itu nang 1000 2000 bisa kada ingat ya tata. Amun nang ganal ingat urang menagih. Nang ganal ingat kenapa jadi ingat urang menagih. Nang halo 1000 ditagih orang lah. Sakada purun jara ada hutang. Nah jadi apabila kada bisa membayar dia mampu tapi menunda-nunda membayarnya maka akan diambil dari kebaikannya di akhirat nanti dengan kadar ukuran kezalimannya. Maka jika habis kebaikannya maka akan dipikulkan atasnya dari keburukan orang yang dizaliminya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bissawab. Ya mudah-mudahan berataan panjang umur, sehat walafiat zahiran wa batinan, anak cucu kita menjadi anak yang saleh salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti pada waktunya mudahan husnul ala hadiniya wa ala niyatin salih ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana, Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna fid din 'allimna rushda, Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.